Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian alumni SMP Muhammadiyah 1 Simpon angkatan 81 rahimahumullah. Yang pertama kali marilah kita tidak lupa untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini dengan izin Allah kita dipertemukan kembali untuk berpengajian bersama. Semoga pertemuan kita pada siang hari ini dan pertemuan-pertemuan kita yang lain itu bisa memberikan hikmah lalu manfaat baik secara teoretik ataupun praktik, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dan semoga pertemuan yang kita selenggarakan ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah dicatat sebagai bagian dari amal ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, selanjutnya semoga sholawat serta salam senantiasa dicurah limpahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai pengajian kita siang hari ini. Agak sulit saya sampaikan, agak sulit dan mungkin saya mohon maaf kalau agak sulit diterima juga gitu. Tetapi saya berusaha untuk menyampaikan konsep ini dengan sebaik-baiknya seruntut mungkin. Kita akan membuka dua ayat. Ayat itu sebenarnya sudah berulang-ulang kita buka, tapi ada celah-celah yang mungkin masih bisa digali lagi. Baik, kita buka sekarang. Pertama surat Al-Mujadalah, surat yang ke-58, ayatnya ayat 11. Jadi ini betul angel banget konsepnya itu, mudah. Oke ya, sekarang saya bacakan ayatnya terlebih dahulu. Bapak dan Ibu yang kebetulan membawa HP bisa membuka HP-nya, lihat Al-Qur'annya. Surat ke-58 ayat 11. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu famsuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Terjemahnya dulu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu sekalian, berlapang-lapanglah kamu sekalian di dalam majelis ilmu, maka lapangkanlah, luangkanlah, sempatkanlah. Jadi maka luangkanlah, sempatkanlah, dilengke gitu. Niscaya, ini janjinya Allah, niscaya Allah
akan melapangkan kalian. Yang bagian satu dari ayat itu. Lalu yang bagian yang kedua di tengah-tengah. Dan apabila dikatakan kepada kalian berdirilah, maka berdirilah. Terus bagian yang ketiga, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan diberi ilmu pengetahuan di antara kamu sampai beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Dosa ini asbabul nuzul. Jadi sebab musabab turunnya ayat ini saya sampaikan referensi saya tafsir Ibnu Katsir, referensi saya. Nanti kalau Bapak dan Ibu melihat atau browsing di HP-nya masing-masing tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan ayat ini, itu keterangannya ya globalnya sebagai berikut. Globalnya ya. Jadi saat itu Rasulullah itu sedang mengadakan majelis ilmu. Lalu yang sudah datang di majelis ilmu itu adalah sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin. Terus yang orang-orang Ahlul Badar itu belum datang. Nah, sahabat Ansor itu adalah sahabat yang asli penduduk Madinah yang menyongsong Nabi ketika hijrah. Sahabat Muhajirin adalah orang-orang yang melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah. Jarak antara Mekah dan Madinah 482 km. Itu bisa ditanyakan di Google. Terus Ahlul Badar itu adalah orang-orang yang ikut perang Badar. Nah, saat itu Ahlul Badarnya belum datang. Yang sudah berada dalam majelis ilmu itu sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin. Rasul agak gerak-gerik mau mulai itu gerak-gerik. Terus sempat tanyakan ke para sahabat yang sudah tahu, gimana kita mulai aja atau nunggu al-badah dulu? Oh ya, mulai aja ya apa-apa Rasul. Terus Rasulullah mulai menyampaikan apa-apa yang beliau terima dari Allah. Nah, di tengah-tengah berlangsungnya majelis ilmu itu, tahu-tahu al-badarnya datang. Nah, Rasulullah langsung ngendika, berdiri, mohon, semuanya berdiri. Tempat yang kosong diisi dulu, monggo maju. Monggo masuk. Monggo masuk. Isi tempat-tempat yang kosong diisi sampai penuh. Lalu mereka sudah rapi. Lalu Rasulullah melanjutkan majelis ilmunya lagi. Nah, kurang lebih asbabun nuzul, sebab musabab turunnya ayat ini tuh kurang lebih seperti itu. Nanti Bapak dan Ibu bisa langsung akses ke tafsir Ibnu Katsir surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Kalau mau lihat di rumah ya bisa. Di rumah saya ada bukunya, Dr. Sabil. Tapi kalau pinjam tidak boleh. Ya harus baca di rumah, tidak boleh dibawa pulang, tidak boleh. Nanti takut hilang. Kalau itu hilang, Pak, repot sekali, sangat repot. Sudah banyak buku yang dipinjam tidak pulang. Jadi sekarang saya hobi nih, itu berusaha. Sebabnya belinya mungkin juga sudah sulit ya, buku-buku lama itu sulit. Nah terus dari ayat ini kita tahu bahwa kalau ada perintah untuk melapangkan diri dalam bermajelis ilmu, maka kita diminta melapangkan diri. Dan Allah janji ini,
melapangkan orang itu. Apabila dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah kalian dalam majelis ilmu, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan melapangkan kalian. Jadi kita kalau ngomong lagi barang mungkin akhir tinggalin gitu. Terus saya mau lihat Mas. Makanya saya paksa anak-anak saya untuk sekolah dulu. Sekolah itu majelis ilmu. Jadi di ayat yang lain itu ternyata bermajelis ilmu, mencari ilmu itu bobotnya selevel dengan orang yang berangkat perang. Pernah saya sampaikan di Masjid Salim ini. Kita buka sekali lagi ayatnya. Surat At-Taubah ayat 122. Kita buka sekarang. Mungkin ini seambungnya atau bukan dari. Berarti acaranya apa tuh, Mas? Oh iya. Nah, sekarang kita lihat surat At-Taubah ayat 122. Saya bacakan ayatnya. Kita minta tolong Bu Ana untuk bacakan terjemahnya. Oh, suaranya benar kan? Dan apa? Anak apa? Datang bumi betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka dan tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Jadi itu kita lihat yang At-Taubah 122 itu dulu, agak fokus ke situ. Jadi tidak boleh kalau semuanya berangkat berperang, harus ada yang berangkat mencari ilmu. Terus ternyata orang yang mencari ilmu itu nanti diharapkan mereka bisa memberikan peringatan kepada orang-orang yang ada di kampung halamannya setelah mereka selesai menuntut ilmu. Jadi setelah selesai menuntut ilmu, lulus, pulang, memberikan peringatan pada kaumnya di kampung halamannya agar orang-orang di kampung halamannya itu terjaga dari kemaksiatan kepada Allah. Nah, dari ayat ini saya menyatakan bahwa orang yang berangkat mencari ilmu itu levelnya sama dengan berperang. Maka bismillah saya tidak pernah nunggak, itu urusan SPP. Tidak pernah nunggak SPP. Jadi ini masih bulan Mei, tapi bulan Juni sudah tak bayar SPP. Dan ya anak saya pondok, sekolahnya pondok pesantren sekolahnya. Saya tidak berani kalau menyekolahkan di luar pondok pesantren, tidak berani. Resikonya bagi saya terlalu berat bagi saya. Terus mereka saya paksa untuk sekolah. Ini yang Barep saya suruh sekolah lagi tidak mau dia. Oh ya harus negara belum ya harus ya mau keluar dulu. Kalau anak berkali dia mau kesel sekolah terus. Dia mau berangkat di sini, mau berangkat ke Balikpapan dapat pekerjaannya di Balikpapan jauh sekali. Dia selesai bulan Januari kemarin. Di pesantren sih dulu, tapi dia selesainya di Teknik Kimia Gajah Mada. Untuk level S2, S1-nya di UNS, S2-nya di Gajah Mada. Jadi saya juga nganu kok. Riyen kula nggih pesantren riyen. Jadi tidak benar kalau pesantren itu yo ora iso mlebu perguruan tinggi negeri mungkin tergantung wong. Nah, terus yang kedua ini
tidak tahu saya paksa untuk sekolah lagi, tapi dia mungkin masih terhalusinasi oleh evakuasi Sudan. Ya kan, berpulang evakuasi kemarin anak saya itu dari Sudan sana perang, terus bingung ijazahnya tinggal di sana kena bom, hilang ijazahnya tuh hilang, ijazah SMA-nya hilang, bingung dia. Terus ini namanya mau melanjutkan ke Malang, sudah ada penampungan yang mau menampung mahasiswa Sudan di Malang, baru ngurus pemberkasan termasuk ijazah yang hilang barang itu. Terus yang ketiga, tak paksa besok sekolah sing tenanan sak guru dua. Tapi kowe sekolah dua ilmune akeh dilapangkan oleh Allah. Kok wong iki golek kowe ora golek gaweane golek kowe. Ngoten ngomong kuwi tenan. Apa ya begitu? Ya, begitu dulu. Banyak kan ngajar di PNS kan juga melamar. Enggak melamar. Diminta. Saya diminta loh. Saya tidak melamar. Saya diminta. Jadi ketika banyak yang pensiun, terus saya lulus dari UI itu, saya diminta mengajar honorer 1 tahun tanpa gaji. Terus setelah itu yang ngelamar deh, yang ngelamar PNS itu terus tompo itu. Nah, jadi saya semakin yakin kembali ke surat At-Taubah 122 itu nganu, nek uang itu rajin bertolabul ilmi, bermajelis ilmu, itu akan dilapangkan oleh Allah. Terus yang apabila dikatakan kepada kamu berdirilah, maka berdirilah. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu ngepenke banget masalah majelis ilmu, ngepenke banget. Terus yang ahli badar tekoni keri langsung yang masih dan asal berdiri maju. Itu dalam tafsir Mulkafirnya itu sampai dikatakannya tenok. Ada beberapa sahabat muhajirin yang akhirnya rela berdiri karena tempatnya tidak cukup, semuanya diutamakan untuk ahli badar. Jadi ahli badar itu penghormatannya lebih ditinggikan daripada yang muhajirin atau yang ansor. Sehingga yang ahli badar itu sudah datang keri duduk semua. Ada yang berdiri sebagai penghormatan kepada mereka. Itu menunjukkan bahwa majelis ilmu itu penting banget. Terus di yang ketiga, yang berikutnya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di sini dan diberi ilmu pengetahuan di sini sampai beberapa derajat dibandingkan dengan orang lain. Ini syaratnya beriman dulu, lalu berilmu. Nek ngeten niku itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Napa enten sing beriman tok mboten melanjutkan dengan aktivitas keilmuan? Enten. Sing mboten sinau enten. Sik nggih. Kalau tak membuat contoh sing real mon, konkret real, nyata terjadi. Biar semakin cetha iki maksudnya betul. Hari Jumat ke-2 bulan ini saya sebenarnya Jumat kedua niku khotib di Miftahul Jannah Kratonan. Terus dina kemise Mas Laksono Jalil kula. Mas Laksono niku admin ten PNS Jalil. Pak Hanif lihat di jadwal besok Pak Hanif ya baru. Loh, aku toh Mas. Pak Hanif jadwalnya nomor kula kirim ten jenengan. Oh kiriman Mas, kiriman. Saya lihat, oh ya berarti sesuk aku buat Pak Hanif PNS. Nggih. Tapi sing Miftahul Jannah ijo riyen. Oh ya wes, akhirnya saya Jumat kedua bulan ini saya khutbah di UNS Jumat. Selesai Jumatan itu gini Bapak Ibu. Selesai Jumatan saya pulang di tempat kerja saya, meja kerja saya yang tadi. Tahu ada orang yang datang terus tanya, Pak ini aku tak tahu ya. Jadi berikut Pak, nek uang laki-laki targetnya sing penting sholat berjamaah. Tok, sing penting berjamaah. Itu benar apa salah? Saya jawab, benar, udah benar itu.
tapi kurang sempurna. Mungkin dia keilmuannya belum pernah mendapatkan itu, belum mendapatkan informasi tentang keilmuan tentang sholat itu. Dan dia kok targetnya hanya sampai berjamaah gitu Pak. Nah, ini kocokku. Tapi jadi anaknya tahu itu apa? Terus bojone yo itu. Ya plus. Terus dia itu merasa sebagai kepala rumah tangga, sehingga dia bertanggung jawab kepada keluarganya. Jadi keikuti duwe target, sing penting sholat berjamaah karo keluarganya. Jadi dia menjadi imam di rumah, mengimami istri dan anak-anaknya 3 perempuan tadi. Oh gitu. Nah menurut dia Pak, kurang sempurna. Oh kurang sempurna. Lah, sing bener piye? Ya ora sing bener kuwi ya bener, ning kurang sempurna. Ah sing lebih sempurna piye? Ngeten. Jenengan iki di kitab Minhajul Muslim kok wah duwe Pak. Kok tuku murah tangan di 200.000. Paling 125 atau 150. Kok tuku kan penting. Nah, nanti jenengan kagungan kitab Minhajul Muslim dibuka bab sholat, subbabnya sholat berjamaah. Di situ ada hadis. Hadisnya tak ceritake saiki. Piye Pak? Hadisnya ini. Suatu ketika ada seorang yang buta menghadap Rasulullah. Lalu si buta ini ngomong, Rasul, saya ini buta dan tidak ada yang mengantarkan saya untuk berangkat ke masjid. Nah, terus apa mau tolong saya ini diberi keringanan, tak sholat di rumah. Oh gitu. Ya silakan kalau kamu sholat di rumah. Spontan Rasul membolehkan. Tapi begitu si buta ini balik arah mau pulang, Rasul memanggil lagi. Sebentar, tak takon sih. Enten apa Rasul? Kamu mendengar adzan enggak? Loh, adzan saya mendengar. Nah, di akhir dialog itu Rasulullah ngendika, kamu tetap harus berangkat ke masjid. Oh, ngono ta, Pak? Oh. Kita tenang, mulane itu wong Minhajul Muslim. Bikin motor-motor apa? Iku berbisa senior. Senior catatan tinggi. Tuku bukunya murah, 1.000 itu. Nah, nanti dibuka ada seperti itu. Juk meneh Pak. Engko ning nggon ngisor itu di bawah hadis itu ada hadis yang lain. Intinya gini. Jika ada seseorang mendengar adzan dikumandangkan, lalu dia menyempurnakan wudhunya, lalu dia berangkat ke masjid dengan niat untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid, maka langkah kaki kanannya akan nambah pahala dan langkah kaki kirinya akan menghapus dosanya orang itu. Pahala hapus dosa, pahala hapus dosa, pahala hapus dosa, sampai dia itu masuk ke masjid. Oh ngono ya Pak? Sahih penake, sahih. Mulai tuku bukune. Sahih. Nah, nek dia sudah masuk ke masjid, dia melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Selesai sholat tahiyatul masjidnya, dia lalu silok, anteng meneng, maka dia itu dianggap tetap dalam keadaan sholat sampai qomat dikumandangkan. Ngoten dulu. Yuk terus pada saat itu para malaikat itu mendoakan orang itu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya orang itu. Ya Allah, terimalah amal ibadah orang itu. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan orang itu dan lain-lain dan sebagainya. Nah, itu tidak akan diperoleh oleh orang yang sholatnya di rumah meskipun jamaah. Oh, ngono to. Lah berarti piye? Yo apike Pak Eno pamangkane masjid. Sing ibuke karo anake telu itu kabeh ning omah. Nek Pak ini piye? Kan anake lanang. Oh, anakku lanang kabeh. Anakku papat lanang kabeh. Nek pas ning omah ning masjid kabeh kan sak ning pondok. Dadi yo ning masjid kabeh, aku yo ning masjid. Lah Bu Nurul yo dhewean.
Berarti orang jamaah, orang jamaah deh. Neng pas ada temennya seperti sekarang dia jamaah terus. Sudah 3 tahun ini lah dia jamaah terus karena ada orang di rumah selain dia. Ada Mbak Iko, ada Bu Yuni, ada Mbak Tasya, ada 3 yang bantu dia masak-masak itu ada 3 orang. Nah, Anda harus kita berhenti sholat dulu. Jadi jamaah dia dulu ketika hanya ngurusi anak tok, dia sholatnya sendiri. Saya ke masjid, anak-anak di pondok semuanya. Oh ngono ya. Oh Pak ngono kuwi. Sik tak tambah sik sabar ya. Ya piye Pak nih. Nanti jenengan di kitab yang sama itu ning sore itu nanti ada hadis lagi. Ning sore mau 2 hadis juga ada hadis lagi. Itu nerangi gini. Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang menguasai jiwaku, dan kan sama saja dengan demi Allah. Aku pernah bertekad untuk menyuruh seseorang supaya mengumpulkan kayu bakar, dan aku suruh seseorang untuk mengumandangkan handan, dan aku suruh seseorang untuk mengimami sholat orang banyak, dan aku pergi ke rumah orang yang tidak berangkat ke masjid, dan aku bakar rumah mereka bersama penghuninya. Itu yang bahasa masjid bro. Nah, sing masjid kula niku nggih, masjid kula niku nek sudah beriman, nek disertai dengan keilmuan seperti ini, itu biasanya orangnya lebih kuat dibandingkan dengan orang sing beriman tok ning ndak ada keilmuan. Keilmuan itu akan kita peroleh dari seperti ini, masjid ilmu seperti ini. Masjid ilmu itu mboten ngeten kita, bisa buka YouTube bisa. Terus nonton TV pengajian bisa, maca buku bisa, maca buku-buku keislaman yang mendukung keilmuan kita dalam ilmu agama bisa. Jadi berbagai macam cara bisa kita untuk menambah ilmu, untuk bermajlis ilmu bisa. Nek memang bermajlis ilmu itu harus supaya nek niki niku pun beriman juga tambah kuat niki nih. Nek tambah kuat niku wani. Saling mengingatkan nggih. Kula wani kali rektor wani. Adzan, sholat dulu. Kali Pak Jamal belum wani. Dan Pak Jamal hormat, insya Allah. Sangat insya Allah nek saya. Oh ya Pak Ustadz. Dekan juga sama. Nek dekan mungkin ya usianya lebih banyak, beliau sedikit sama saya. Beliau usianya mungkin sekarang sekitar 61 atau 62. Profesor Warto. Jadi keluar pas rapat-rapat tingkat fakultas ngoten niku nek andan ngoten iki to. Salasih. Yo oh yo Pak Ustaz. Engko nek wis rampung salate bali to. Ya nek urung rampung rapate ya bali, nek rampung rapate yo bali omah. Oh ya. Kok salat sik penting so. Ayo kali sithik oh ya wis iso dhewe-dhewe ya. Yang tak sholat sih. Karena tahu ini tidak berantem itu dibakar lah bersama penghuninya. Dan iman berangkat ke masjid itu kaki kanan tambah pahala, hapus dosa, pahala, hapus dosa. Itu kalau rumahnya itu berjarak 50 meter dari masjid, pun lumayan loh. 50 meter pun lumayan itu. Mau 50 meter lah, yuk putih gitu. Niki tembok niki tekan mobil pandek nih kok. Enten betul 1 meter. Sekitar 50 meter ya. Nek 2 kalinya kan pada kalau bal-balan. Iku nek melangkah, iku melangkai pun tua alon-alon tambah pahala, hapus dosa, pahala, hapus dosa sampai dia masuk masjid dengan mobil nih kok. Yuk sholat tahiyatul masjid. Yuk didoakan oleh para malaikat ning jarene, nggih jarene hadis ngoten. Nek mboten percaya nggih mboten napa-napa. Sing ngendika Rasulullah. Hadisnya baik, perawinya baik. Kitabnya Minhajul Muslim. Pengarangnya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Saya punya bukunya. Lah bosok ngoten niku yo terus kuat. Tentol meneh. Tentol niku leren. Wah, ini rest area kira-kira jek aja buka PP. Jek pirang kilo res areane? Oh, jek 9 kilo. Sak jam piro? Jam 11 punjal 10. Pani ya. Res area berikutnya ya, biar rada banter. Terus begitu kurang 5 menit, kurang 10 menit, iki Bu res area ning kene, enggak adane kurang 10 menit lebu ae.
mlebu ae. Mlebu rest area nunggu adzan. Dia mendapatkan jamaah. Saling mengingatkan dan dhewe niku kayane mboten nganti tahun 2070. Dhewe niki. Sabar mawon, boten usah berharap akan segera meninggal, boten usah. Oh, aku muga-muga digendang di mata kita, ampun sakon niku, kok iki mati dhewe. Mati dhewe saderenge tahun 2070. Lo 55. Berarti nek bapak-bapak iki nggih 58, kalau 55 kasih 3 tahun. Nah, ngantos 270 nek 58 itu berarti tambah 47 105. Benar pun mati nek itu. Nah, terus nek ngeten iki kuat. Nek mboten nanti pengawasan niku nggih mung nglakoni ngoten mawon ning benten kuat benten dibandingkan dengan orang yang pengajian. Tetap beda. Moga pun bayangkan. Jadi ada orang yang tahu Islam tapi tidak pernah pengajian, tidak pernah belajar. Pokoknya mau beda kali mau semakin ngaji, semakin kuat, semakin sempurna. Oke, contoh yang lain kita lihat. Contoh yang lain masalah apa? Infak misalnya ya. Untuk masalah infak kita buka sama-sama surat An-Nur. Surat ke-63 ayatnya ayat 10. Nanti kita mintakan tolong Bu Ana bacakan terjemahnya. Ini keterangannya kan. Ternyata dalam ayat niku surat Al-Munafiqun surat 63 ayat 10. Ternyata dalam ayat itu diceritake enten wong mati. Sing pun mati niku kepengin diuripke melih, ngoten lho. Nggih, kepengin diuripke melih kalih Gusti Allah. Kepengin kematiannya ditunda. Yo nek pun ditunda karepe napa? Ternyata dia ingin bersedekah, ngoten. Yo kan gumun. Lo gumun kali ayat niku. Lho iki nek wong wis mati yo dhek kepengin ditambah umure hanya ingin melakukan 2 hal. Satu sedekah dan satunya menjadi orang yang soleh. Nah, jadi kula menyimpulkan bahwa ning kesimpulan kula dhewe lho niki. Sedekah itu penting. Ngoten. Yo kula mbayangke nek enten wong sing pun mati. Jumlah kan nganu uripe ngeten iki ten alam kubur niku. Ning bayangan kula lho Bapak Ibu. Nggih uripe ngeten iki ten alam kubur niku. Yo terus ketemu kali wong. Mas, kowe kok uripe kok penak to? Aku sedekah. Oh, ngono to. Mas, uripmu yo nyaman, aku sedekah. Dia balas bertanya, "Lah kowe ora nyaman ngopo?" "Wah, lah aku ora sedekah. Duitmu ketok nggih, ben duitku ya akeh, motol-motol. Omahku pating trecek, pirang-pirang. Mobilku ya gonta-gonta, ning aku ora tau sedekah. Wah, nek ngene aku berarti kleru. Solusine piye ya, Mas ya? Kowe ngomong karo Gusti Allah njajal njaluk anu ditunda kematian iso ora?" Bisa bacakan ayatnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi,
maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang salah. Nah, saya sing boten nanti sedekah niku belum mati nek pun mati. Lah dhewe niki boten sanjang dicepetke mati. Kok dulu mati dhewe niki wong swita loro pun saya pun kendang. Paling tambah 20 tahun pun apik. Itu 20 pun apik. Nek 20 malah sange sing mopeni. Nggih, 20 nang masih semua pen sedo mawon. 20 sing do mau sak sing mopeni. Wong arep nyabrang ngoten 20 tahun ra iso nyabrang. Wong ngerti tok kok kula kendaraan. Kok kula renek maju kok etan kendaraan. Nek subuh tenan isak boten iso nyebrang. Ora jalan veteran. Boten iso nyebrang. Nek canom, oh canom bisa. Bae wae nang cekel cek. Mbak jalan, Mbak. Bisa. Wong tuwa mboten iso perlu tahu. Sedo mawon. Lah, nek sedo niku yo mungkin wong niku sing menurut surat Al-Nafl S-12 niku. Jadi mereka mungkin ketemu orang lain, terus aku kok ngene uripku, kok ora penak iso penak piye? Aku sedekah. Enak aku piye ya? Ngomong karo Gusti Allah. Ya ngomong, ya Allah, sekiranya Engkau berkenan, tundalah kematianku, meskipun hanya tambah sebentar lagi, dan aku akan 1 bersedekah dan 2 aku akan menjadi orang yang saleh. Dan ternyata dalam ayat yang lain, wah, oke, itu pun gitu. Langsung terjemahan mana Bu Ana? Ini Bu Ana buka apa? Saya buka. Dari pasti belum marah-marah. Oh, iya. Saya sing Mas jenengan. Terus kalian dibuka At-Taubah 34-35. At-Taubah ini surat ke-9. Ayat 34-35. Bu Ana nggih monggo, mboten Bu Ana nggih monggo. Nggih, ampun monggo. Nggih, 34-35 atau Pak. Saya baca. Nggih. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahnya. Oh, terjemahnya. Nggih. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Stop. Setelah ini penting. Lanjut. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. 35. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam. Lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Boleh. Sekarang Bu, nanti kalau Ibu melihat Google, titik didih emas itu 1061 derajat Celcius. Terus titik didih perak itu 964 derajat Celcius. Kalau Ibu ingin tahu panasnya, ya cobanya jangan itu, ya coba yang ringan-ringan aja, air aja lah. Air sampai titik didih air. Nah, itu baru 100 derajat Celcius. Nanti Ibu selesai pengajian, jajal kita nyoba bami manusia ngoko menjelang air sampai bunyi terus langsung wudhu pakai itu Bu. Nah itu 100 derajat. Terus pada hari ketika emas dan perak dipanaskan di dalam neraka, dan dengan itu disetrikakan kepada dahi, lambung dan punggung mereka.
karena mereka tidak mau menginfakkan harta mereka. Dan dikatakan pada mereka, rasakanlah apa yang telah akibat karena kamu tidak mau menginfakkan harta kamu sekarang itu. Nah, terus dengan pengetahuan itu, yo akhirnya dia mesti infak terus. Ini udah sinau meleh. Infak terus disalke karo bojone, infak terus. Infak yo piye, aku piye no. Infak ning bojone wong liya, bojone dhewe atau infak. Kalau wong liya nyanyi. Lah bojomu ora kei tak kei, aku seneng karo kowe. Nah, ternyata itu salah. Ada hadis, ada tambahan ilmu yang lain. Ada hadis yang menyatakan gini, 1 dinar yang kamu infakkan fisabilillah dan 1 dinar yang kamu infakkan untuk fakir miskin dan 1 dinar yang kamu infakkan untuk keluargamu, maka pahala yang paling besar adalah 1 dinar yang kamu infakkan untuk keluargamu. Ada hadis kasanda Bapak. Ada hadis sorry, tapi ada dalam kitab Nasr. Bab nafkahi keluarga. Ada yang bawa? Kita menuju Riyadhus Shalihin. Ini ada saya bisa menceritakan. Jadi gitu. Jadi yang penting itu keluarga dulu. Ning jangan ngapusi. Keluargane wis rampung yo ora tau kei wong liya salah. Nek keluargane pun rampung, nggih pun. Ning nek enten anaknya belum bayar SPP, terus sepupuannya ponakannya belum bayar SPP, ya dahulukan anak kita dulu. Wah, ada ilmunya loh, ada ilmunya. Terus orang lain itu setelah keluarga kita selesai, ngoten. Dan sudah selesai, ya untuk moyak teng kuburan wau niku infak akan terus, infak. Nah kita 1.000, 2.000, ini kerap 1.000, 2.000. Jadi kalau mongso ya orang to. Kalau mongso to, kemudian ajeng 1.000, 2.000. Kalau mongso pembebasan tanah, baru pembebasan tanah. Berarti kalau tahu ilmunya itu tidak sekedar infak. Yuk kabeh diinfake, lambi sing pun bentau dinggo. Nggih, dibunuh lambi nganti petang lemari salah niku, Bu. Salah dikekke sing bener dikekke wong sing do mboten ndek lambi niku. Ora mu tau yen wong e. Lambi nganti petang lemari niku bolos. Lu ngajeng jagong manten men. Dadak ngelingi dinane dina Minggu Kliwon klambine iki. Iki saiki Minggu Wage klambine iki beda meleh. Iki sepatune ya beda meleh. Enten wong sing kula ngerti to, kula ngerti. Klambine ijo, udunge ijo, sepatune ijo, nganti jame krepeke ya ijo. Jadi get matching. Oh ya. Berlebihan, lebih ngoten niku. Lebih ngoten niku. Berarti dia orang yang iman karo akhirat, orang lu dari akhirat tuh kayak alam kubur loh itu, kayak alam kubur itu. Rasa kan itu, es tubuh. Terus ya Pak Priwangi ketika ini dia leres, ini pengajarannya dilarang ya nyodok rono. Ya banyak orang itu, kayak buang menunggu simpan mawon. Bon, kasih alasan apa? Oh, punya 1. Ya pun yang punya 1 ya pun. Saking putri-putri niku sing dipikir mung tas sandal klambi HP, tas sandal klambi HP. Niku ya Allah, arep tiba ning toko-toko apa toko kain. Lah apa ya gawe klambi. Lah bar ning ndi? Ya ning tukang jahit. Lah sing iki wis dadi sing iki proses penjahitan. Lah sing mbok iki ya lagi wae tak jupuk saka jahitan mau kuwi. Jadi kan ini mau jahitan. Global gitu. Niku wonge dikandani ngengkel-ngeyelan ya. Kulo yo gemen karo wong ngoten niku. Niku mboten nganti 2 atau 7 pun mati kok. Mbok dilempake. Sing kakung-kakung ngoten kira-kira sarung diap-nyapi niku dikeki wong mawon lho tau.
Ini bapak ibu ngerasani kula mboten oke kado ngerasani kula. Wah, bener putih saja ora di kelambi beng, ora di kelambi beng. Nah, jadi memang seperti itu. Oke ya, satu contoh lagi. Terus nanti kita bicarakan yang masalah istiqomah. Kita sekarang bicara tentang baca Quran. Baca Quran ku nek mboten ngerti ilmune, nggih pun maca Quran kok. Ndak ada keilmuan berikutnya. Bahkan ada yang baca Quran itu hanya Ramadan kok. Setelah Ramadan selesai. Ndak pernah lagi baca Quran. Oh, setelah Ramadan itu ngemek ngetene ra tau, ngemek ngetene ra tau kok. Apa neh buka, ngemek ra tau kok. Duwe wae ora. Piye? Gawan HP mawon Quran atau maca. Lagi itu kan sayang-sayang sekali orang-orang seperti itu. Ramadan katang, Ramadan katang. Sama teman-temannya katang enggak usah. Di luar Ramadan enggak pernah baca Quran karena dia enggak tahu keilmuannya. Setelah tahu keilmuannya, wah dia pasti akan maca Quran terus, pasti sudah ngerti keilmuannya. Oke. Nanti Bapak Ibu nih ada waktu longgar, silakan browsing di internet masing-masing kalau ada kuotanya, dilihat fadilah atau keutamaan membaca Al-Quran gitu. Tapi nanti aja. Salah satu hadisnya itu diterangkan begini, ternyata ada orang yang sudah meninggal, terus dia itu dikubur. Ibu kan tidak pernah datang ke kuburan ya, yang datang ke kuburan bapak-bapak. Sekalian untuk informasi untuk ibu, begitu jenazah masuk kuburan maksud saya, terus dibuka bandu sone, buka, diangkat bertiga biasanya, tengah satu, kepala satu, kaki satu. Terus yang sudah turun diri yang lain ada 3. Biasanya seperti itu. Nek 2 repot. 3 orang diulungke terus nompo, ditompo terus 3 orang itu terus nyelehke alon-alon nyelehke jenazah tadi itu madhep kiblat, dipas-paske, dibener-benerke, nek kira-kira gulung iki ganjel yang pun cukup wis sampai pun sing loro enggak. Nah, sing loro juga tinggal 1 di dalam. Terus yang 1 itu mendikok pun siap tanah diturunkan. Pak Hanif selamat istirahat ya. Turun tanahnya pelan-pelan. Terus setelah itu selesai pemakaman, didoakan oleh orang-orang yang datang di makam itu. Nah, ibu datang tak kasih tahu. Jadi urutannya seperti itu. Ibu kan tidak pernah datang ke proses pemakaman. Didoakan oleh orang-orang yang datang di situ. Setelah selesai, doa selesai, dia pun berkunjung keluar dari kuburan. Dan ternyata menurut hadis tadi itu tidak lama setelah orang-orang pergi, jenazah itu akan didatangi 2 orang. Wallahu a'lamu bishawab. Hanya Allah yang tahu. Asik dia protokol diri kan ini. Bionya agak pelan. Suaranya agak tak berpengajian. Ini sorry ya, mengganggu kebebasan panjenengan. Nah, terus ini jadi 2 malaikat datang. Terus belum terjadi proses tanya jawab. Menurut hadis itu ternyata datang lagi 1 orang. 1 orang datang, mulai proses tanya jawab dilangsungkan sudah. Sing takon wa niku mungkar dan nakir wa niku. Yang ditanyai yang meninggal tadi itu. Dan kita akan mengalami peristiwa itu sebelum 2070. Kita akan mengalami peristiwa seperti itu. Ya tergantung buana temen di kuburan sing celak. Terserah sing urip. Sosok jenengan masih dole ten Mekah mriku nggih. Amin. Nek Pak April wis itu ya wong kita Mekah kok ten Mekah. Jadi setelah seperti ditanya,
Dan ternyata ketika ditanya, nek jenazah itu tidak bisa jawab, itu dijawabkan oleh orang yang datang ini. Didatangi oleh orang yang datang ini, dijawab oleh, terus tanya lagi, nek mboten bener, jawabannya mboten bener, bener nek kali wong sing teko iki wau. Ya pun rampung, proses tanya jawab selesai. Lo kira rada ndredeg maca hadis niku. Saya baca pertama kali itu di Jahen sama teman saya. Ngono ya Mas yo. Oh, paham. Baca ke. Terus baca lanjut. Terus ternyata setelah selesai dua orang tadi itu pergi. Terus ini jenazahnya tanya sama orang yang datang belakang ini. Bapak, terima kasih ya, jenengan siapa dong? Saya tidak kenal panjenengan, saya sudah dibantu ya Allah, alhamdulillah. Jenengan siapa? Orang ini menjawab, saya adalah bacaan Quran panjenengan, Pak. Jadi aku adalah bacaan Quran. Dan wong sing ngerti hadis niki, nunjuk maca Quran terus ben teko nek sampeyan mati, mbok nganti 270 apa ngalami bersama ngoten iki, ben teko. Jadi nggih sinau napa gawean ngurus gawean nggih penting. Lha nggih sok gumun kali teman-teman yang enggak sempat baca Quran, enggak sempat berpengajian, jadi ngurusi jurnal, direkam ini. Betul apa direkam? Oh, jurnal gawean sing nanti gawean itu akan selesai kalau dia pensiun bener. Nek pensiun kan merampung, pun betul ngurusin niku mulai. Anek Ustaz kenal dia arep apa? Nek tulisannya kan dia kenal dia arep apa? Mosok ben dia mati. Ning iki persiapannya harus disiapkan betul. Mbak. Sebentar Mbak, kita pengajian dulu Mbak. Bentar aja, nanti ini sudah selesai boleh kami lagi boleh. Nah, terus napa niku niku lanjut. Basa takon jenengan siapa saya baca Quran. Jadi begitu orang-orang baca hadis itu yuk maca Quran terus Pak dengan harapan sampai nanti niku niki teko. Yuk enten wong sing tetep boten gelem sebab boten ngerti. Pun umure pun tuwa lho bana, pun swidak ngrasa maca Quran. Wala kodok atai kok ngomong tai bareng kok atai sakit seprospek itu nopo to gawean itu nopo padahal itu penting sekali. Nah terus ada ayat yang lain yang menguatkan ini. Kalau dibuka dengan ayat ini, saya buka dengan ayat ini akan saya bacakan. Dibuka buana. Suratnya surat sudah berulang kali kok. Ayat ini kita buka di Majelis Taklim ini, di Majelis Taklim Simpon 81 ini. Surat Al-Ankabut ayat 45. Surat ke-29 ayat 45. 29 itu surat Al-Ankabut. Saya bacakan bagian awal ayatnya saja. Nanti doanya kita mintakan tolong bacakan terjemahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berpagi ayat 45. Surat ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Pun cukup tekan di kutukan doanya. Monggo terjemahkan. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Stop, nah pun stop kan dulu. Diulangi lagi. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Monggo diingat pelajaran SMP dulu bahasa Arab ya. Jadi dalam ayat itu Allah menggunakan kata utlu. Utlu itu berasal dari kata tala, yaklu, utlu. Tala itu past tense, yaklu itu present tense, utlu itu fi'il amr atau bentuk perintah, imperatif form dalam bahasa Inggrisnya. Lalu dari tala, yaklu, utlu itu nanti muncul kosakata tilawah. Tala, yaklu, utlu, tilawah. Dan ternyata Allah tidak menggunakan kata ikra dalam ayat itu.
artinya sama, bacalah. Tapi Allah menggunakan kata utlu, tidak menggunakan ikra. Padahal ikra itu artinya sama, bacalah. Nek ikra itu berasal dari kata qara'a, yaqra'u, ikra. Lalu muncul kosakata qira'ah. Gitu. Qara'a past tense, yaqra'u present tense, ikra fi'il amr bentuk imperatif form, bentuk perintah. Qira'ah itu artinya membaca ning dengan teks. Enten teksnya ngaten iki. Nek tilawah niku maca ning ora nganggo teks, mboten nganggo ngoten iki. Bedane niku apalan. Dados nek qiraah niku ngeten contone, contoh qiraah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad tabawul fitnata min qablu wa qala bulakal umura hatta ja'al haqq wa dhahara amrullahi wa hum karihun. Itu berarti qiraah. Nek tilawah Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Nah, itu namanya tilawah. Dados nek tilawah niku mboten enten teksnya. Sementara dalam ayat tadi digunakan kata utlu. Bacalah ning tidak menggunakan ikra, ning menggunakan utlu. Berarti kesimpulannya apa Bu Ana? Harus apa? Nah, kon ngapalke asline Bapak Ibu, dhewe niku kon ngapalke niki. Kon ngapalke ini mungkin ya banyak pekerjaan kita ini ya. Kalau dhewe nggih terpukul dengan ayat itu. Saya ndak hafal. Iya, saya harus ngapal ke gaweane upah. Kono sesuk Senin melih. Wah. Ini Senin boten penak iki. Tapi Kamis prai. Besok libur ya, Pak. Ya, jadi Kamis libur ya, kasih tahu ya. Kamis tanggal 1 itu libur. Tanggal 2 libur. 3 libur. 4 libur. Jadi begitu long, very long weekend. Long, very long weekend. Besok itu. Tanggal 1 itu 1 Juni itu hari lahir Pancasila. Terus tanggal 4 Juni itu nyepi, ning digeser ke Jumat. Ngoten. Cuti bersama. Ning kula mboten ngertos engko nasional kabeh napa nggih UNS mboten ngertos. Nek nasional digeser. Dados sing hari Ahad 4 Juni Waisak tepi no Waisak apa. Hanya pin digeser hari Jumat. Dados Kamis prai, Jumat prai, Setu prai, Ahad prai. Sing repot ngoten iki nek enten jadwal kuliah ten hari Senin hari Kamis kali Jumat yo dadak ganti di hari yang lain. Repot niku. Ya pinak mlebu kita rampung kan harus 16 kali pertemuan. Ya tidak 16 kali nanti berbahaya. Nah pun itu si masalah pribon. Kembali lagi ke yang tadi itu. Jadi kalau napa niku nek tilawah niku nggih maca sing mboten nganggo teks. Nah qiraah niku maca teks. Lah berarti kita asline kon maca Quran ning ngapalke. Nah, ngoten niku mengke wonge teko insyaallah. Pas mati ditekoki kula mboten iso jawab, tak jawabke. Karena bacaan Qur'annya tadi. Sing mesake sing mboten tau maca Qur'an. Enten mboten nggih buana nggih sing umur padha dhewe-dhewe ngoten sing ora iso maca Qur'an. Buahnya. Kaya kur dari buahnya. Es tuh katanya. Sampai teman itu 70 baru belajar. Subhanallah, dia masih punya semangat belajar. Ya. Subhanallah. Mungkin dia tahu keilmuannya seperti ini mungkin ya. Dia mau ya terus ya. Terus dia mau belajar. Sudah 70. Panjenengan kenal dengan orangnya. Ya Mbak kenal dengan Bu Ana. Ya. Terus saya jemput. Oh, saya dijemput. Ya. Untuk ngaji itu. Ya. Repot sebenarnya ora iso maca Quran itu. Mboten teko ya. Diwasane mati, wah 2 orang pas teko. Piye iki, Wah, ora teko yo. Malaikat
tunggu yen ana teko bareng nggih ben sama cekoran ora mungkin teko. Lalu kula yen katam lho, ada katam Ramadan kok nggih, ora katam wong pira? Wong 7. Nah, wong 7 sing katam bisa wong 7. Lagi itu Bapak-bapak Ibu. Jadi pengajian kita ini sudah selesai. Sudah selesai. Jadi yang baik itu adalah beriman lalu berilmu. Insya Allah dengan bekal ilmu ini keistiqomahannya akan semakin kuat. Sebagai penutup bisa ulangi lagi. Dibuka surat Al-Ahqaf surat ke-46 ayat 13 sampai 14. Ini saya ulangi karena dulu pernah sering saya sampaikan di Masjid Taklim ini. Jadi kalau istiqomah itu ganjarane suwarga. Pun ini dibuat bapak istiqomah mawon. Nah istiqomah itu ajeb terus menerus. Itu Allah akan memberikan surga untuk orang yang ajeb dalam beribadah kepada Allah. Ayatnya saya baca, Bu Ana membacakan terjemahnya terus selesai pengajiannya. Surat ke-46 ayat 13 sampai ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Itu ayat 13. Sekarang kita masuk ayat 14-nya. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Terjemahkan. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Loh, ibu loh pun Bapak Ibu. Kan istiqomah dulu masuk cari ini loh. Cari ini wow. Kira ayat yang ngapus ini kira. Ayat yang ngapus. Nah, jadi kita itu akan kuat istiqomahnya, sulit digoyah sama orang, sulit dipengaruhi oleh orang manakala diikuti aktivitas keilmuan. Dan mau beriman kok benar keilmuannya gampang digoyah orang gampang. Ngopo salah njut ngopo ngomah padha wae seperti salah ora salah apa-apa sekali-sekali masuk saking malaikat sing nyatet kok kesel terus malaikat istirahat enten lho sing salat Jumatan kan Bu nang Solo niku kanggo Islam enten mulai sing nek Jumatan itu lumayan setahun salatnya ping 52 kali 52 kali enten sing sholatnya setahun mungkin kelutok. Jadi Idul Fitri, Idul Adha sih itu terakhir pertama. Saya tahu sholat yang ini juga. Saya di sekitar kita ini ngaku Islam berperang. Demikian kajian kita siang hari ini. Dan tanpa terasa kita sudah menggunakan waktu 1 jam lebih 2 menit. Tadi kita menggunakan jam 1 kurang 2 menit. Sekarang udah jam 2 pas. Ada kekurangan dari khilafah mohon maaf. Oh, sekalian. Sekarang Bapak Ibu, mari kita menutup aktivitas kita siang hari ini dengan memanjatkan doa kepada Allah, semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu semoga kekurangan, kekhilafan dan kesalahan kita diampuni oleh Allah sebelum kita wafat. Lalu yang ketiga, semoga seluruh urusan kita dimudahkan. Lalu yang keempat, semoga kita semua ini yang hadir ini diwafatkan oleh Allah dengan wafat yang baik. Amin. Wafat yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina
isram kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.